Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin ba'd. Kita lanjutkan lagi dalam mempelajari kitab Syarh Aqidatul Wasithiyah lil Allamah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kemarin kita telah menambah berapa dalil dulu? Berapa dalil kemarin kita tambah dulu? Tentang adanya azab kubur. Yang pertama coba apa? Ayo silakan antum sebut yang mana aja coba. Jangan kok dilihat Quran curang. Tutup. Oh. Nggak usah pakai surat-surat udah. Nggak apa-apa aja. Hah? Cuma gitu doang. Emang kayak gitu? Oke. Terus ya? Lanjut ya? Cukup. Oke. Sisi pendalilannya gimana, Ki? Mana yang menunjukkan azab kubur? Maksudnya dunia dzalik apa? Duna dzalik maksudnya azabul qabr, di bawah azab itu, di bawah azab akhirat. Ini azab qabla al-akhirah maknanya kata para ulama. Dan dari berikutnya apa Den? Ngelihat antum ya? Enggak tahu. Antum? Sisi pendalilannya gimana? Enggak, pendalilannya. Antum? Pendalilannya yang ini. Dalil? Antum? Iya, itu tadi. Ya, apa sih pendalilannya? Azab mana lafaz azab kubur itu? Yang apa? Wah, Al-Mu'minun 155 ya.
Gimana sih pendalilannya dulu? Yang Jaki sama yang Hanif. Ya. Itu maksudnya apa? Azab pengadana. Oh iya. Hasan. Kalau dalilannya ini Hanif gimana Ki? Dalilannya. Hasan. Kehidupan sempit itu di dunia dan di alam kubur. Paham? Ya? Taib. Kemarin para ulama Ahlussunnah wal Jamaah sepakat bahwasanya mayit dapat bisa memanfaatkan, ya, mendapatkan suatu manfaat gitu lah ya, dari apa yang diusahakan oleh orang yang hidup kepada mereka. Nah, yang pertama apa? Apa? Yang udah Anda sebutkan kemarin ada 2. Lalu, dong. Itu apa namanya itu? Kategorinya. Nah, ma tasabbaba ilaihil mayit fi ayat itu contohnya. Baik, barakallahu fiikum. Itu dia contoh. Terusnya yang kedua apa? Doa sholihin atau istighfar lahum. Nah, sama. Doa siapapun itu. Tapi bismillah qala halatul kubur. Keadaan ketika nanti dikubur. Dimmatul qabr. Kubur itu nanti akan dimmah apa dimmatnya? Dimmah. Kamu tahu domah nggak domah? Nah, sempit. Fi awal dafnihi fil qubur la yaslamu ahadun minha illa anbiya wal iyad billah wallahul musta'an. Di awal ketika kita dikubur tidak ada satu orang pun yang selamat dari dimmatul qabr. Ya, dihimpitnya kuburan kita kecuali para nabi. Ikhtara hadzal madhhab al-Imam As-Safarini. Ini dipilih oleh al-Imam As-Safarini. Naam. Rawahu Ahmad an Jabir radhiyallahu anhu, kharajna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Sa'd bin Sa'il ibn Mu'adz hina tuwfiya. Saya pernah keluar bersama Nabi SAW menuju Sa'ad bin Mu'adz ketika dia wafat. Ketika Sa'ad bin Mu'adz wafat. Falamma sallallahu alaihi wasallam wada'a fi qabrihi wa sawwa alaihi sabbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasabbahna tawilan. Ketika ya Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan Sa'ad bin Mu'adz ini dikubur, wa suwiya alaihi, kemudian diratakan dengan tanah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertasbih dan kami pun bertasbih tawilan, panjang. Tsumma kabbar, kemudian Nabi bertakbir, fakabbarna, maka kami juga bertakbir. Faqila, kemudian dikatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah,
Lima sabbahta tsumma kabbarta. Kenapa kamu tadi bertasbih kemudian bertakbir? Qala laqad tadayaqa ala hadha ar-rajul salih qabr hatta farajahu Allahu anhu. Sungguh ya, tadayaq ala hadha ar-rajul salih qabr. Kuburannya ya itu menyempit, ya, menghimpit, ya, rajul yang saleh ini maksudnya siapa? Sa'ad bin Mu'adz, ya. Hatta farajahullahu anhu, ya, sampai sehingga apa? Allah Azza wa Jalla apa? Melapangkan kuburan tersebut. Jadi di sini di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya di awal ketika kita dikubur, maka kuburannya semua orang apa? Sempit. Menghimpit kita semua. Allahul musta'an. Ini hal yang sangat mengerikan. Kemudian nanti apa? Allah Azza wa Jalla akan lapangkan kembali. Kemudian berikutnya rawahu Ahmad wa Ibnu Hibban an Aisyah radhiyallahu anha. Inna lil qabr duqtah. Riwayat Ahmad dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya di kuburan ini atau kuburan ini memiliki duqtah. Apa duqtah? Penghimpitan. Kuburan ini dia akan menghimpit nanti. Walau salima aw naja minha ahadun la naja Sa'ad ibn Mu'adz. Kalau seandainya ada orang yang bisa selamat dan ada seorang yang bisa najah sama selamat dari duqtah tersebut, maka niscaya Sa'ad bin Mu'adz itulah yang paling berhak untuk selamat. Tapi tadi riwayat di atas apa? Tidak selamat. Berarti semuanya. Allahul musta'an. Nah, ini menjadi nasihat untuk kita semua supaya semangat di dalam belajar ilmu agama. Barakallahu fiikum. Adapun di sini sebenarnya ada lagi tentang la yas'alu ba'dun nas fil khabar. Tapi kita sebutkan aja enggak apa-apa. Ada sebagian manusia yang nanti di kuburan enggak ditanya. Enggak ditanya ini maksudnya apa nih? Hah? Apa? Enggak ditanya. Apa maksudnya enggak ditanya? Hah? Nah, dia enggak difitnah di kubur nanti. Ada beberapa orang di sini disebutkan, yang pertama al-anbiya, para nabi. Kata Nabi SAW, fa amma fitnatul qabr fabi tuftanun wa anni tus'alun. Adapun fitnah kubur itu, ya kalian akan diberikan mendapatkan fitnah. Bagaimana tentang azab kubur ini, tentang pertanyaan wa anni, dan kalian akan ditanya tentang aku. Makanya para anbiya ya enggak ditanya. Nah, rahu Ahmad an Aisyah radhiyallahu anha. Yang kedua adalah syuhada. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa anna rajulan qala, ada seorang lelaki yang berkata, ya Rasulullah, ma balul mu'minina yuftanuna fi quburihim illa syahid. Bagaimana kok bisa kaum mukminin semuanya mereka mendapatkan fitnah kubur, ditanya oleh mungkar nakir di kubur mereka, ya, tapi kalau syahid maka enggak. Nah, gitu kurang lebih ya.
Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala kafa biba riqati suyuf ala ra'sihi fitnah. Cukuplah ya dengan terkenaannya pedang di kepalanya dia itu sebagai fitnah buat dia. Ya, tertebasnya pedang yang mengenai kepalanya dia, artinya terbunuh di medan jihad, itu adalah fitnah buat dia. Jadi nanti apa? Dia enggak ditanya lagi di alam kubur. Nah. Riwayat An-Nasa'i dari rajul min sahabah. Nah. Kemudian yang ketiga al-murabit fi sabilillah. Orang yang menjaga perbatasan. Ya. Menjaga perbatasan ya fi sabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti ada perang segala macam dengan kaum muslimin, orang kafir. Maka dia adalah orang yang menjaga perbatasan kaum muslimin supaya enggak ada yang nyerang. An Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, berkata dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, apa? Kata Nabi, ribatu yaumin wa lailah khairun min shaumin syahrin wa qiyamihi. Kita ribat satu hari satu malam aja. Apa ribat artinya? Jaga perbatasan. Satu hari semalam saja. Itu lebih baik daripada puasa sebulan dan lebih baik daripada sholat malam selama sebulan penuh. In mata jara alaihi amaluhu alladhi kana ya'mal. Kalau dia mati, maka amalan yang dia biasa amalkan tetap berjalan. Dia sholatnya tetap dapat pahala sholat dan semisal. Wa ajra alaihi wa uminal fitan. Dan wa ajra alaihi, maksudnya diberikan kepadanya nikmat dan dia aman dari apa? Fitnah. Barakallah. Tapi ini jaga perbatasan itu karena Allah. Ya. Bukan karena loyalitas apa? Tertentu negeri atau apa. Karena Allah Azza wa Jalla. Nah, lanjut. Qala al-qiyamatul kubra wa ma yujri fiha. Atau yajri. Qiyamatul kubra dan peristiwa yang terjadi di dalamnya. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah rahmatan wasi'ah. Ila an taquma sa'atul kubra fatu'adul arwah ila al-ajsad. Kemarin matanya sebelumnya apa? Matanya kan sebelumnya apa? Fayaddarbu bimirzabatin min hadidin fayasihu sayhatan yasma'uha kullu syai'in ila al-insan walau sami'a al-insan la su'iq. Thumma ba'da hadhihi al-fitnah imma na'imun wa imma 'adzabun ila an taquma al-qiyamatul kubra, sampai nanti akan tegak hari kiamat kubra. Ya sebagaimana udah kita bahas bahwasanya ada azab yang dia munqati', ada yang ditakhfif, ada azab yang terus sampai hari kiamat kubra. Nah, maka fatu'adul arwah ila al-jasad wa taqumul qiyamatu allati akhbarallahu biha fi kitabi wa ala lisani rasulihi wa ajma' 'alaiha al-muslimun fayaqumun nasu min quburihim li rabbil alamin kafatan 'uratan ghurlan. Qala syari rahimahullahu taala asyara syekh rahimahullah fi hadha wa ma ba'dahu ila ma yakunu fi daril akhirah. Syekh rahimahullah di dalam poin ini dan poin-poin yang setelah ini, beliau memberikan isyarat akan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di negeri akhirat. Allahu Akbar. Ini kisah nyata ya, Bang. Kita semua akan ngalamin. Persiapkan.
Wahiyal lati tubda'u bil qiyamatil kubra, yang itu peristiwa kiamat itu dar akhirah, dia adalah peristiwa yang dimulai nanti dengan kiamat kubra. Apa kiamatul kubra? Ya, hancur dunia. Semua. Fa inna dur salasun. Karena dur itu ada 3, ikhwan. 3 tempat itu ada 3. Dur itu jamak dari kata dar. Darul hadis, durul hadis, gitu. Darul dunia, tempat kita di dunia sekarang ini, tempat beramal. Tempat menanam benih, menanam bibit, menanam tanaman yang ya, kita harapkan nanti ada namanya keuntungan. Ya, tijarah lan tabur. Ada riba di situ nanti. Kita harapkan itu. Kemudian darul barzakh wa darul akhirah. Wa kullu dar min hadhihi duris salas laha ahkamun takhussuha. Setiap tempat dari tempat-tempat yang 3 ini dia memiliki hukum-hukum yang khusus bagi setiap bagiannya. Wa hawaditsu tajri fiha, dan juga memiliki peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tempat tersebut. Di dunia bagaimana, di barzakh bagaimana, di akhirat bagaimana. Sekarang kita ini masih proses di alam dunia nih, darul dunia. Ya. Tempatnya beramal. Bukan cuma kerja, tidur, makan, kerja, tidur, makan. Main. Wal'iyadu billah. Wa qad takallama Syekh ala ma yakunu fi daril barzakh. Dan Syekh sungguh telah menjelaskan peristiwa yang akan terjadi nanti di barzakh. Dan sudah terjadi bagi orang yang telah wafat. Nah, bagi kita yang belum wafat, manfaatkan. Jangan sampai kita itu menyesal. Ya, kalau kita ziarah kubur lah, antum ziarah kubur nanti. Antum harus yakini bahwasanya ada salah satu, ya, segelintir dari penghuni kubur ini yang mereka tuh menyesal karena menyia-nyiakan umurnya, menyia-nyiakan waktunya. Disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh malaikat. Terus kita yakini. Biar apa? Supaya memotivasi kita beramal. Wahuna akhadha yatakallam ala ma yakunu fid daril akhirah. Di sini Syekh mulai berbicara menjelaskan peristiwa yang akan terjadi di negeri akhirat. Fa yaqulu ila an taqumal qiyamatul kubra. Ya, sampai tegak hari kiamat kubra. Al-qiyamat qiyamatan. Qiyamatun sughra wa hiya al-maut. Qiyamat sughra itu adalah kematian. Wa hadhil qiyamah taqumu ala kulli insanin fi khassatihi min khuruji ruhihi wa inqita'i say'ihi. Nah, qiyamatul kubra as-sughra ini adalah kiamat yang taqumu ala kulli insan, yang dapat tegak, ya, kepada setiap manusia, fi khassatihi, pada keadaan khusus dari mereka. Itu adalah ketika keluarnya ruh dari diri mereka dan wan qita'i sa'ihi, terputusnya harapan hidup mereka, usaha mereka udah nggak bisa lagi. Nah, itu bagi orang yang telah mati, man mata faqad qamat qiyamatuhu. Nah, itu kata para ulama. Yang mati maka telah tegak kiamatnya dia. Kiamat kubra, sughra. Nah, ini diantara tafsir kiamat sughra ini. Nah, wa qiyamatul kubra wa hadhihi taqumu 'alan nasi jami'an. Adapun kiamat kubra inilah yang akan tegak kepada seluruh manusia. Wa ta'khudhuhum akhdatan wahidah. Ini kiamat kubra akan mengambil manusia dengan satu kali saja, terus hilang, habis. Ya. Nanti kita akan jelaskan peristiwanya.
Wa sumiyat qiyamah, dinamai dengan kiamat liqiyamin nasi min quburihim li rabbil alamin. Karena manusia itu semuanya nanti berdiri, bangkit dari kuburan mereka li rabbil alamin, menuju rabbul alamin. Allahu akbar. Ini bukan dongeng, bukan asatirul awwalin. Walihada qala fatu'adul arwah ila al-jasad. Oleh karenanya di sini berkata, maka nanti arwah-arwah itu akan kembali kepada jasad. Wa dzalika indama yanfakhu Israfil fi sur. Yang demikian itu ketika Israfil meniupkan trompet. Nah, itu namanya Israfil, ikhwan. Dan sebut hadzal isim, tetapnya isim ini bil ijma', dengan ijma'. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa nufikha fis sur fa idzahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Maka ditiupkanlah trompet tersebut, fa idzahum minal ajdas, maka tiba-tiba mereka dari kubur mereka yansiluna ila rabbihim, berjalan cepat menuju Rabb mereka. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina. Mereka berkata, celakalah kami, siapa yang membangunkan kami, artinya siapa yang membangunkan kami, min marqadina, dari tempat tidur kami. Wa qala ta'ala tsumma nufikha fihi ukhra fa idzahum qiyamun yanzurun. Kemudian ditiupkanlah tiupan yang lainnya, tiupan yang kedua. Fa idzahum qiyamun yanzurun, maka tiba-tiba mereka berdiri. Yanzurun, menunggu keadilan, menunggu pereksekusian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti trompet ada berapa kali tiupan, Bang? 2. Pertama untuk menghancurkan dunia, ya. Wa nufikha fis sur, kata Allah dalam ayat sebelumnya Zumar ini. Fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah. Ya, ketika trompet itu ditiup, semua orang pingsan, mati. Ya. Kecuali orang yang Allah Azza wa Jalla kehendaki. Ini udah kita bahas sebelumnya. Ya. Tsumma nufikha fihi ukhra, kemudian ditiup lagi kedua kali, fa idzahum qiyamun yanzurun, maka mereka berdiri dalam keadaan menunggu. Barakallahu fiikum. Wal arwah jam'ur ruh. Al arwah ini jamak dari ruh. Wa hiya ma yahya bihi al-insan wa ghairu min zawatil arwah. Dia adalah yang dengan sebab itulah manusia dan selain manusia itu hidup. Dari makhluk-makhluk yang zawatil arwah, yang memiliki ruh. Wa la ya'lamu haqiqataha illallah. Enggak ada yang tahu hakikat ruh ini kecuali siapa? Allah. Enggak tahu kaifiatnya. Tapi ditetapkan enggak? Tetapkan. Ada kaifiatnya enggak tahu. Tadi Tadmuriyah dibahas itu. Qala ta'ala wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Maka katakanlah Muhammad, ruh ini adalah min amri rabbi, dari perkara Rabb. Wa qalu wa taqumu sa'atu allati akhbara Allah biha fi kitabih. Perkataan beliau, wa taqumu sa'ah, akan tegak hari kiamat yang Allah Azza wa Jalla kabarkan dengannya di dalam Al-Qur'an. Wa ala lisani rasuli, dan melalui lisan rasulnya. Wa ajma'a 'alaiha al-muslimun, dan yang telah disepakati keberadaannya, ya, tegaknya nanti sebagaimana disepakati oleh kaum muslimin. Isyaratun ila adillatil ba'tsi, ini isyarat kepada dalil-dalil yang menunjukkan adanya ba'ats. Paham? Isyarat dari dalil yang menetapkan, menunjukkan adanya ba'ats. Apa ba'ats? Wa annahu, bahwasanya ba'ats, hari kebangkitan itu, sabitun bil kitabi wa sunnah, ditetapkan dengan Al-Qur'an, sunnah, wa ijma'il muslimin, dan ijma' muslimin, wal aqli,
wal fitri salimah, ditetapkan dengan akal dan fitrah yang selamat. Faqad akhbarallahu anhu fi kitabihi wa aqama dalilu alaihi. Allah telah mengabarkan tentangnya di dalam kitabnya. Wa aqama dalilu alaihi, dan dalil telah menunjukkannya. Wa radda 'alal munkirin, dan juga Allah telah membantah kepada orang-orang yang mengingkari lil ba'tsi, adanya hari kebangkitan, fi ghalibi suratul Quran, pada surat Al-Quran yang kita dapatkan kebanyakan demikian, tentang adanya hari kebangkitan. Wala makana nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam khataman nabiyyin, dan ketika nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi, bayyana tafasil al-akhirah, maka nabi menjelaskan bagaimana rincian akhirat nanti. Karena penutup nabi ini udah selesai dunia, berarti nggak ada lagi setelah ini. Setelah umat nabi nggak ada lagi. Ini kita umat akhir zaman, umat penutup daripada kehidupan dunia. Nanti kita akan kembali ke kampung halaman kita. Bayyana tafasil al-akhirat, nabi menjelaskan tafsir akhirat, bayanan la yujadu fi katsirin min kutubil anbiya, dengan penjelasan yang tidak didapatkan pada kebanyakan kitab-kitab nabi sebelumnya. Wal jazaa'u 'ala amal sabitun bil aqli wa waqi'un fi syara', dan balasan atas amalan ini tetap dengan akal dan memang terjadi dalam syariat ini. Allah kabarkan, fa innallaha nabbahal uqul ila dzalik, dan sesungguhnya Allah telah memberikan perhatian kepada akal, ila dzalik, kepada hal tersebut. Ya, maksudnya ada balasan nanti ketika kita beramal. Fi mawadhi'a katsiratin minal Qur'an, pada tempat-tempat yang banyak di Quran. Haitsu dzakara, di mana Allah menyebutkan annahu la yaliqu bi hikmatihi wa hamdihi an yatrukan nasa suda, bahwasanya enggak layak dengan hikmahnya Allah dan maha terpujinya Allah, enggak layak bagi Allah untuk meninggalkan manusia sudah begitu saja. Sia-sia. Begitu saja, enggak ada balasannya. Wa au yakhluqahum abasa, atau enggak layak bagi Allah menciptakan manusia abasa, dengan sia-sia. Enggak ada tujuan. La yu'marun, enggak diperintahkan, wala yunhaun, enggak dilarang. Wala yusabun wala yu'aqabun, enggak dia balas pahalanya, enggak dibalas pahala dan enggak diikum. Tapi bila ini Allah diciptakan manusia, kita diciptakan. Sebelumnya kita enggak ada. Allah udah tulis takdir 50 ribu tahun yang lalu sebelum kita diciptakan. Itu ada. Ini rahmat dari Allah Azza wa Jalla untuk diutusnya Rasul, untuk kita bisa kembali kepada tempat kembali. Jangan kita malah lupa dengan tempat kembali kita. Nah, jangan kita lalai, lupa dengan tempat kembali. Kita kebanyakan waktu kita untuk main, kebanyakan waktu kita untuk hal-hal enggak bermanfaat. Wal'iyadzubillah, wallahul musta'an. Wa an yakuna al-muhsinu kal musi' aw yaj'al al-muslimina kal mujrimin. Enggak layak bagi Allah Azza wa Jalla menjadikan muhsin seperti orang musi, orang yang baik seperti orang jelek, atau Allah jadikan muslimin seperti mujrimin. Enggak layak bagi Allah. Fa inna ba'dal muhsinina yamutu qabla an yujza ala ihsani, karena sesungguhnya sebagian orang muhsin yang telah berbuat baik, mereka telah mati sebelum dibalas atas kebaikannya. Wa ba'dul mujrimin, wa ba'dul mujrimin, sesungguhnya sebagian orang yang mujrim yamutu, mati qabla an yujaza ala ijrami, sebelum dibalas atas keburukannya. Berarti apa? Semuanya akan dibalas nanti, apapun yang kita lakukan. Fala budda anna hunaka daran yujaza fiha kullun minhum, maka berarti di sana wajib adanya tempat yang di dalamnya kita semua akan dibalas. Ya. Makanya barakallahu fikum, antum lihat di dalam surat Az-Zalzalah, "Aman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Apa sih faedahnya? Ya, faedahnya apa?
Apa artinya dulu artinya? Siapa yang beramal seberat biji sawi, maka dia akan mendapatkan apa? Balasannya. Akan melihat. Ya, daripada amalannya itu, walaupun kecil. Dan barang siapa yang melakukan perbuatan buruk sekecil biji zarah juga, maka dia akan melihatnya, mendapatkan balasan. Faedahnya apa? Faedahnya di antaranya di sini Allah berikan pelajaran kepada kita. Jangan kita meremehkan kebaikan sekecil apapun itu. Karena Allah Azza wa Jalla akan membalasnya. Dan itu adalah urusan kebaikan yang Allah Azza wa Jalla akan ganti. Karena itu urusannya kita dengan Allah. Dan juga kita jangan meremehkan dosa sekecil apapun itu, karena dosa tersebut itu urusannya nanti sama Allah. Allah Azza wa Jalla akan balas, dan itu urusannya sama Allah, bukan sama makhluk. Itu diantara hikmah, faedahnya. Wa munkirul ba's kafir, orang yang ngingkarin hari kebangkitan kafir. Kama qala ta'ala wa za'amal ladina kafaru allan yub'atsu. Orang-orang kafir menyangka mereka enggak akan dibangkitkan. Wa qawlu fayaqumun nas min quburihim hufatan. Manusia mereka bangkit dari kuburan mereka hufatan. Hufat ini jamu hafid. Artinya apa? Wa huwa alladzi laisa 'ala rajlihi na'lun wala khuffun. Dia adalah orang yang tidak ada di kakinya sendal atau khuf. Artinya nyeker. Uratan jam'u arin. Wa huwa alladzi laisa 'alaihi libasun. Dia adalah orang yang enggak punya pakaian, artinya telanjang. Aisyah ketika dikabarkan demikian, apakah enggak saling melihat? Apa kata Nabi SAW? Semua orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Mereka nggak bakal mikirin orang yang lainnya. Sampai orang tua sendiri aja kita nggak bakal bisa memikirkannya. Orang tua keluarga. Gur jamu agral. Jamu dari kata agral. Wa huwal aqlaf alladzi lam yukhtan. Ini adalah akhlaf, ujung yang belum dipotong. Artinya apa tuh? Belum disunat. Paham dulu? Nah. Wa hadhihi sifatu thalath yakununa 'alaiha hina qiyamihim min quburihim. Tiga sifat ini itu akan menyertai para manusia ketika mereka bangkit dari kuburan mereka. Wa hadza tsabitun fi sahih. Ini dalil yang telah sabit di dalam sahih. Ya, Ali Nabi SAW fa fi sahihin Aisyah radhiyallahu anha. Naam. Barakallahu fiikum. Ana Rasulullah SAW qala innakum tuhsyaruna ila Allah yaumal qiyamah hufatan uratan ghurlan al-hadid. Kalian kata Nabi SAW akan dibangkitkan, dikumpulkan kepada Allah di hari kiamat dalam keadaan nyeker, telanjang dan tidak dikhitan. Allahul musta'an. Ini baru sedikit tentang bagaimana ahwal al-qiyamah. Qala ma yajri fi yaumil qiyamah. Sekarang apa sih yang terjadi peristiwanya? Qala syari rahimahullahu taala wa hafizahullahu taala. Dzakara Syekh rahimahullah fi hadzal kalam ba'd ma yajri fi yaumil qiyamah. Syekh rahimahullahu taala menyebutkan di dalam penjelasan di atas di matan sebagian peristiwa yang terjadi di hari kiamat. Mimma dzukira fil kitab wa sunnah, yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Fa inna tafasila ma yajri fi hadzal yaum mimma la yudraku bil aqal. Sesungguhnya rincian-rincian yang akan berjalan di hari kiamat tersebut itu adalah kejadian-kejadian peristiwa yang tidak akan kita bisa raih dengan akal kita. Nggak masuk akal artinya.
Wa inna ma yudraku bin nuquli sahihah, akan tetapi diraihnya bisa dengan apa? Hanya bisa diraih dengan apa? Apa nukul? Dalil yang sahih, ya, yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya akal nggak akan bisa mendapatkan ini semua, nggak bisa meraih. Yang bisa ya nakal. Alladzi la yantiq 'anil hawa, yang mana Nabi ini adalah orang yang tidak berbicara sesuai hawa nafsu. In huwa illa wahyuha, melainkan Nabi berbicara itu dengan wahyu yang diwahyukan oleh Allah Azza wa Jalla kepadanya. Wa minal hikmah fi muhasabatil khaliq wa minal hikmah fi muhasabatil khalaiq ala amalihim wa wazniha wa dhuhuriha maktubatan fi suhuf. Ma'ihatati ilmi Allah bidzalik liyara ibaduhu kamala hamdihi wa kamala adlihi wa si'ata rahmatihi wa 'azamata mulki. Antum lihat minal hikmah ini sebagai apa ya, Rob? Dulu. Oke. Atau ginilah. Ini bagaimana nih terjemahannya? Panjang. Apa terjemahnya yang bisa siapa? Enggak, bukan. Di antara hikmah enggak ada yang tahu. Baik. Di antara hikmah dari Allah Azza wa Jalla fi muhasabatil khalaiq ala amalihim, ketika makhluk-makhluk ini dihisab atas amalan mereka, nanti di hari kiamat apa? Makhluk semuanya dihisab amalannya. Wa wazniha, dan ditimbangnya amalan mereka, wa dhuhuriha maktubatan fis suhuf, dan nanti akan ditampakkan oleh Allah Azza wa Jalla, ya, tampaknya amalan-amalan mereka. Nah, timbangan tersebut hasilnya termaktub di kertas-kertas yang akan mereka dapatkan. Ma'ihatati ilmillah bidzalik, ya, walaupun apa? Allah Azza wa Jalla itu ilmunya itu sangat melingkupi itu semua. Khalas, enggak butuh itu sebenarnya. Allah enggak butuh hisab. Allah enggak butuh menimbang, Allah enggak butuh ditulis, enggak. Allah tahu semuanya. Allahu Akbar. Ya. Hikmahnya apa? Liyara ibaduhu kamala hamdi. Tujuannya supaya, itu maksudnya. Tujuan hikmahnya supaya para hamba-hambanya Allah melihat bagaimana kamal hamdi. Ya, pujian Allah yang maha sempurna, yang maha kamal daripada sifat terpujinya Allah. Dan maha sempurnanya sifat keadilan dari Allah. Dan juga supaya para manusia ini lihat bagaimana luasnya rahmat Allah dan besarnya, agungnya kerajaan Allah Azza wa Jalla. Wa dzakara Syekh mimma yajri fi hadzal yaumil 'azim 'alal ibad. Syekh di sini menyebutkan beberapa peristiwa yang akan terjadi di hari yang sangat besar itu kepada para hambanya. Al-awwal, yang pertama, hambanya Allah Azza wa Jalla. Tadnu minhumus syams. Ay taqrubu min ru'usihim. Nanti matahari itu akan mendekat kita, mendekat kepala kita. Kama rawa Muslim, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, Anil Miqdad radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul,
Saya pernah mendengar Nabi SAW bersabda, "Idza kana yaumul qiyamah udniyat asy-syamsu minal ibad." Ya, ketika nanti telah tegak hari kiamat, udniyati syamsu minal ibad, maka matahari itu akan didekatkan kepada para hambanya. Hatta takuna qadru minin atau qadra milin atau milain, sampai matahari tersebut kadar dekatnya dengan kita itu 1 mil atau 2 mil. 1 mil ini Anda cari 1,6 kilometer. Ya, 1 mil 1,6 kilometer. Kalau 2 mil berarti 3,2. Nah, kilometer. Akan tetapi wallahu alam, apakah mil di sini itu sama dengan mil kita ya di sana nanti atau bagaimana? Wallahu alam. Wa qawluhu wa yuljimuhumul araq. Sebagian mereka ada yang karena kan yang namanya matahari dekat, panas enggak? Panas. Karena grogot aja panas banget. Nah, ketika matahari didekatkan ya mereka berkeringat semua. Sebagian mereka ada yang yuljimuhumul araq. Apa? Yasilu ila afwahihim. Itu keringat sampai kepada mulut mereka. Nah, makanya dikatakan yuljim. Apa artinya yuljim? Sini lihat. Fayasiru bimanzilatil lijam yamna'uhu minal kalam. Ya, sampai keringat tersebut layaknya seperti lijam, tali kekang hewan. Yang mana keringat tersebut menghalangi mereka dari berbicara. Bagaimana tuh? Lihat, hewan ini kalau ditali kekang gimana? Sini kan? Ini kan? Dia kayak gitu. Ini di sini. Matahari sampai sini, apa namanya? Keringat sampai sini dan dia nggak bisa berbicara. Halas. Dia menunggu keadilan ribuan tahun lamanya. Wa dzalika natijatun lidunuwi syamsi minhum. Ini adalah akibat daripada didekatkannya matahari kepada mereka. Wa dzalika binisbati li aktsaril khalqi. Ini terjadinya demikian ikhwan, dinisbatkan ya kepada kejadian ini kepada seluruh banyaknya manusia. Manusia kebanyakannya gitu. Mataharinya sampai keringatnya sampai ke mulut. Oh istaghna min dzalikal anbiya wa manusia Allah. Dan hal tersebut dikecualikan dari para nabi dan orang-orang yang Allah Azza wa Jalla kehendaki. Nah, ada hadisnya yang berbicara tentang ini. Kemudian peristiwa kedua, wa mimma dzakara fi hadzal yaum qauluh wa tunsabul mawazin wa tuzanu bihal a'mal. Di antara yang disebutkan di hari ini terjadinya adalah tunsabul mawazin. Apa tunsabul mawazin? Timbangan itu akan apa artinya masuk? Dibentangkan. Ya, itu timbangan udah ditunsok. Al-mawazin. Wa tuzanu bihal a'mal, dengan timbangan tersebutlah amalan akan ditimbang. Wal mawazin jam'u mizan. Mawazin jama' dari kata mizan. Berarti kan kelihatannya kan di sana berarti timbangannya banyak gitu ya. Tapi kita lihat, itu khilaf bainal ulama. Kita lihat di sini. Wa huwa alladzi tuzanu bihil hasanatu wasyiat. Dan itu timbangan yang dengannya kebaikan-kebaikan seorang atau keburukan-keburukannya akan ditimbang di situ. Wa huwa mizanun haqiqiyyun lahu lisanun wa kaffatan. Dan itu adalah timbangan yang betulan timbangan yang memiliki lisan dan memiliki apa? Kaffatan. Apa lisan dan kaffatan? Kafatan apa kafatan? Dua neraca ya, kayak gini. Ya. Jadi timbangannya kayak gini. Dan dia ada tengahnya gitu.
Di situ bagaimana kelihatan. Paham ya? Ya sebagaimana ma'ruf. Atau akan tetapi kaifiat hakikatnya bagaimana kita nggak tahu. Wa huwa min umuril akhirah wa nu'minu bi. Dan ini termasuk perkara akhirat yang wajib kita imani. Kama jaa ya wa nu'minu bihi kama jaa. Harusnya gitu ya. Itu ada komanya enggak? Hah? Salah. Harusnya wa huwa min umuril akhirah wa nu'minu bihi kama jaa. Koma gitu. Dan ini diantara perkara-perkara akhirat ya kita beriman dengannya sebagaimana datangnya demikian di dalam hadis. Alhamdulillah. Wala nabhathu an kaifiyatihi illa ala dhawi ma warada minan nusus. Kita enggak boleh mencari kaifiatnya kecuali di atas penerangan, artinya di atas garis yang telah digariskan yang datang oleh dari nas-nas yang ada. Nah. Wal hikmah fi waznil a'mal idharu maqadiriha. Dan hikmah adanya ditimbangnya amal ini menampakkan bagaimana kadar-kadar amalan-amalan tersebut. Dan supaya manusia lebih puas. Kan manusia gitu. Soalnya baru dikasih lihat bukti yang nyata baru puas. Nah, itu tabiat manusia. Antum beli beras misalkan atau beli gula sekilo, ya. Udah dikiloin sama gula ditakar sendiri. Antum lebih percaya yang mana? Takar sendiri kan? Oh ini saya ditakar langsung itu kelihatan sekilonya jelas. Kalau ini kan belum tahu. Langsung dimasukin plastik. Lebih percaya mana tuh? Takar sendiri, ya. Orang yang pintar ya lebih percaya itu, walaupun belum tentu apa takarannya benar, siapa tahu dicurangin. Tapi apa? Tabiat manusia itu lebih percaya adanya bukti yang nyata di depan dia daripada hanya sekedar gitu aja, kabar-kabar yang nggak jelas. Makanya di sini hikmah adakan timbangan supaya tahu. Liyakunal jaza bihasabiha. Supaya balasannya sesuai bagaimana timbangan dari amalan. Kama saqulat mawazinu rajuhat hasanatu ala sayyiati. Barang siapa yang lebih berat kebaikannya daripada keburukannya, faulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang muflih. Al-faizuna wa najun minan nar. Mereka adalah orang yang faiz. Apa faizun? Menang, berhasil. Najun, selamat. Orang yang berhasil, orang yang menang, orang yang selamat dari neraka. Wal mustahiqun lidukhul jannah. Dan dia orang yang berhak masuk ke dalam surga. Jadi lihat nanti amalannya, kita lihat amalannya bagaimana, yang paling banyaknya apa. Ya kalau kebaikannya lebih banyak maka dia masuk apa? Surga insyaallah. Itu belum di-korting ya kan? Belum di-korting dengan kita apa? Menzalimi orang nanti. Ya, kan ngezalimi orang nanti di kontor. Ketika pengen ke sirat, kontor ini kata para ulama ada dua. Ada yang mengatakan satu, ada yang mengatakan dua. Khilaf. Kalau mengatakan dua, maka kontor itu maksudnya sebelum kita nyebrang sirat. Ini sirat ini udah tempat paling akhir ya kan? Dari pembagian kitab, mizan segala macam hisab. Ya, sebelum mau sirat ada kantorah, tempat untuk faslul qada bainal ibad. Ditegakkannya keadilan antara para hamba yang pernah zalimin orang, caci maki, yang pernah ngeledekin orang, ngomongin orang, ngejelek-jelekin orang di situ. Udah dapat senang dia. Ternyata apa? Makanya kenapa dikatakan dalam hadis bahasanya muflis? Itu udah banyak prosesnya, udah lama. Ya. Qiyam aja lama ya kan. Qiyam, hisab, semua segala macam. Allahul musta'an. Matahari dekat. Ya. Dapat pahala banyak. Tapi
kadar dia zalimin orang. Lisannya nggak bisa dijaga. Ya. Gampang banget ngeledekin orang, ya. Apalagi ngejek-jekin orang atau gara-gara orangnya yang dia suka ledekin jelek gitu. Kayak lagi ganteng baik, misalkan gitu ya. Ada gitu. Itu aneh. Kemudian mukul orang atau segala macam semisal. Wal'iyadzubillah itu yang ambil uang orang, yang apa? Disidang sama Allah. Ada yang mengatakan kontor itu ya nanti setelah sirat. Udah capek-capek apa? Lewat sirat. Ternyata apa? Masuk neraka. Wal'iyadzubillah. Gara-gara apa? Ngezalimin orang. Nah ini bahaya. Makanya kita jangan senang dulu pahalanya sekarang taklim. Lagi taklimnya kan kita belum tentu ikhlas. Ya. Atau malah kalau ikhlas mungkin yang berapa aja. Kita taklim berapa jam sehari? Berapa jam Anda belajar sehari? Sembilan. Sehari 9 jam belajar. Hah? Oh. Ya, coba itu. Ini dari yang segini nih, kita ikhlasnya berapa jam gitu. Ya. Diterimanya yang berapa jam diterimanya. Coba itu. Yang dongkolnya enggak sudah berapa jam. Ini kapan lama amat sih ini jam? Oh itu udah enggak tahu tuh dapat pahala atau enggak itu. Kayak gitu. Ngeliatin jam baik. Gitu. Orang-orang lihat apa gitu. Ini. Biasanya gini nih. Tapi yang khafat mawazinu thaqulat sayyi'atuhu ala hasanatihi, sayyi'atnya lebih buruknya lebih besar, lebih berat daripada kebaikannya, maka dia adalah orang yang khasiru anfus, khabu wa saru ila nar. Orang yang rugi. Orang yang akan datang nanti menuju ke dalam neraka. Fi jahannam khalidun. Mereka di dalam neraka jahanam khalidun. Ay makithuna finnar, kekal di dalam neraka lama. Kalau orang mukmin ya berarti bukan kekal abadi tapi lama di dalam neraka. Naudzubillah. Dan neraka ini ya qanifillah azakumullah jami'an dikatakan jahanam sebagaimana yang sudah kita bahas kemarin karena ya 70 tahun perjalanan untuk sampai ke dalam ya neraka jahanam itu kalau dilempar sebuah batu ke dalamnya. Jahanam karena saking dalamnya. Ini batu untuk melempar, kita lempar di atas ini ke bawah, itu baru sampai batu sampai bawah ketika 70 tahun lamanya. Allah. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan katsira. Kita cukup dulu sampai di sini insyaallah. Kita lanjutkan lagi pada pertemuan akan datang. Alhamdulillah 3 lembar ya. Semoga cepat selesai. Wallahu a'lam bishawab wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.